buat kaum milenial dan juga mungkin yang Gen Z ya, berarti yang nanti bakal pasti kan tahun 2045 ya. Sebenarnya punya tadi confidence level sih. EQ itu integritas, terus confidence level dan bahasa ya. Jangan lupa bahasa Inggris ya, tambah bahasa Mandarin sebenarnya ya. 2045 pasti jadi wah banget sih. Terlepas dari sekarang banyak dunia AI, teknologi itu udah maju banget gitu ya. Ada hal-hal yang nggak bisa diambil AI dan teknologi itu kreativitas kita sih. Karena AI ChatGPT itu bisa membuat konten tapi dia tidak bisa membuat konteks. Selamat datang di Indonesian Dreams, ruang aman berbagi mimpi, ruang nyaman menumbuhkan harapan untuk Indonesia tercinta. Halo Kata, apa kabar? Halo, baik banget Ri, seneng banget bisa di sini. Yeay, thank you loh Kak udah datang ke sini. Sama-sama. Halo Ta, apa kabar? Halo Ri, akhirnya ketemu lagi ya. Lama gak jumpa. Oke, Jadi kita lagi podcast sama Atalia Permatasari. Dia adalah tamu pertama kita. Kita akan ngomongin banyak tentang mimpi kita, lalu tentang juga harapan kita untuk Indonesia. Settingnya tuh ngobrol-ngobrol aja, jadi benar-benar santai. Tapi semoga mimpi kita bisa ya bisa menular lah gitu kira-kira. Oke, boleh kenalan dikit kali ya sama Kata ya Kak Bu ya. Kata, kalau aku lihat dari CV Kata itu Kata punya background yang sangat luar biasa gitu. Terinspirasi dari Ibu Titik. Oh gitu ya. Oke, kalau saat ini kesibukan Kata apa sih Kak? Sekarang sebenarnya lagi kerja di fintech namanya Infinite. As Head of Bank Partnership, jadi ngurusin kerja sama bank-bank, terus sambil bikin ini side hustle aku namanya Beyond the Class, yang sebenarnya itu memang mimpi aku dari lama sih. Oke. Ya, untuk sebenarnya karena aku udah kenal banyak sama Ata, jadi dulu kita sama-sama LPDP Wardi, PK-nya 22, Iya. jadi sama-sama di London juga, so izin mengenalkan gitu. Jadi Ata itu aktif di dunia pendidikan sebetulnya. Kita juga pernah sama-sama ngajar di Podomoro University gitu. Jadi setelah episode LPDP kita sama-sama ngajar. Habis itu Ata bikin beberapa startup. Habis itu ada Gizi untuk Negeri. Terus ada Mayor Food. Mayor Food. Terus habis itu sekarang di Infinite. Lalu ada Beyond the Class juga yang bahkan udah partnership sama beberapa startup lain juga gitu. So kita bisa belajar banyak dari Ata, mungkin dunia startup-san gitu ya. Lalu kita mulai dari the starting point of our history gitu sebetulnya. Dari rumah tak? Dari rumah. Rumah. Jadi rumah itu sebetulnya adalah kayak apa ya? Jadi rumah itu adalah sesuatu yang nyaman buat kita, sesuatu yang menumbuhkan kita juga gitu. Jadi mungkin kita ngobrolin dari masa kecil mungkin dari rumah gitu. Kira-kira apa sih yang nilai-nilai yang dari keluarga tuh tumbuhkan ke atas sampai berjuang bisa masuk ke SMAK 1. Itu sesuatu yang waktu itu luar biasa. Lalu dapat beasiswa dari Presiden University. Lalu habis itu LPDP Wardi ke Queen Mary University di London. Silakan Tak. Thank you Ibu Titi. Jadi sebenarnya kalau bicara dari rumah, mungkin sebenarnya karena dari orang tua sih ya. Jadi sebenarnya ayah aku termasuk tipe orang yang cukup keras dan Ibu Titik tahu banget itu. Dan yang diutamakan tuh sebenarnya dari dulu pendidikan gitu. Jadi sebenarnya mungkin dari dulu waktu aku kecil ya, bisa dibilang kita tuh datang dari keluarga yang bukan berkecukupan banget, tapi juga bukan yang berkekurangan banget gitu ya. Jadi mungkin kita kita bisa makan, tapi kalau kita mau sekolah, mau mungkin apalagi harus keluar negeri, itu harus ada sesuatu yang diusahakan gitu. Jadi sebenarnya itu awal mulanya dari memang kakak aku yang paling pertama
dulu dia pada saat emang SMA-nya masuk ke SMAK 1 gitu ya. Terus itu ayah aku perjuangkan banget karena memang tahu itu SMA bagus. Terus dari itu waktu kuliah dapet full beasiswa di Singapura. Nah, jadinya dari situ mungkin ayah aku juga menularkan oke, harus nih yang kedua, ketiga, keempat gitu. Aku 4 bersaudara by the way, punya kakak wanita 2, adik wanita 1 gitu. Jadi itu sih yang pertama. Dan sebenarnya pada saat dulu masuk kuliah S1 di Presiden University itu juga memang karena dulu mikirnya oh ya udah deh, karena dulu bahasa Inggris aku nggak bagus-bagus banget, jadi kalau di Presiden University aku bisa bahasa Inggris nih gitu, jadi promo nih ya Presiden University. Tapi sebenarnya maksudnya nggak itu, tapi memang akhirnya ya itu waktu itu S2, waktu mau S2 sempet mikir kan satu-satunya kalau mau S2 ke luar negeri dan jauh itu harus beasiswa. Gitu. Dan dulu zaman dulu kan kayak bahasa Inggris juga nggak bagus-bagus banget. Akhirnya kayak temen aku ada yang bilang kayak harus IELTS atau TOEFL, itu jalan pertama sebelum bahkan ke beasiswanya. Nah cuma kalau bahas tentang nilai, yaitu nilai tentang pendidikan sih. Dan sebenarnya karena hardship di keluarga itu jadinya sebenarnya yang membentuk oke, kalau gitu berarti harus bisa nih mandiri sendiri. Kayak gitu. Oke. Ngomong-ngomong tentang mandiri gitu ya Kak. Ada gak sih Kak kesan atau kali pertama Kakak ngerasa kayak struggle gitu yang Kakak alamin dalam mencapai kemandirian itu gitu? Sebenarnya waktu mau pertama cari uang sendiri ya. Jadi sebenarnya dulu waktu magang itu baru dapet uang pertama kali di Citibank. Bahkan enggak, dulu waktu pernah magang remote sama startup juga, dia dari Dubai. Wow. Jadi itu sebenarnya yang pertama kali ngebuka wawasan. Yang tadinya sempet nggak mau S2, akhirnya setelah dulu jadi ceritanya dulu aku dapet startup ini pun karena waktu itu lagi apply ke Singapura. Terus tahu-tahu dia memang lagi cari orang Indonesia yang memang di Indonesia. Nah dia lagi butuh orang Indonesia dan orangnya sebenarnya orang US. Dia dulu kuliah di Boston. Terus sebenarnya startupnya kecil, tapi memang pada saat interaksi sama foundernya itu akhirnya membuat aku merubah pikiran ya. Jadinya kayak pengen ternyata kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang lebih gitu ya, memang kalau ke luar negeri itu mungkin bisa berubah mindset kita. Dan sebenarnya di situ ya awalnya ya gitu maksudnya, dan dapat uang pertama juga gitu kan. Gitu sih. Abis itu magang di Citi, which is nggak tahu zaman sekarang nih masih seprestis itu nggak sih? Nah nggak tahu ya, tapi dulu memang prestis banget. Iya, dulu ya. Tapi memang abis itu magang di Citibank yang ternyata juga membuat menemukan aku ke jalan yang bahwa kayaknya memang aku nggak gitu suka di korporat sebenarnya. Gitu. Jadi itu malah menemukan aku ke jalan yang memang kemana nih aku harus menuju gitu ya. Dulu kan masih nggak tahu sukanya apa, maunya ngapain gitu sih. Terus habis itu episode London. Di London struggle nggak tak? Di London struggle-nya kayaknya lebih ke arah karena mungkin karena ini ya, kalau lagi masa-masa kangen keluarga aja sih. Gitu sih. Tapi memang suka banget dulu waktu di London bareng lu juga tuh. Jalan koper bareng. Jadi gue sama Ata tuh kayak udah tahu banget lah gitu. Kita juga di sana tuh kayak mungkin seminggu sekali kali ya jalan bareng. Well, ada satu cerita di London. Menurutku Ata itu bener-bener orang yang berani super banget dibanding aku misal. Dia lebih berani. Ada 2 hal. Yang pertama adalah saya pernah diajak ke zona 9 London, which is jauh banget buat dia apply untuk jadi voice over. Bener. Itu dia pernah voice over untuk kerjaan. Bener. Kayak gitu kan? Iya, voice over bahasa orang Indonesia. Jadi ngomong bahasa Indonesia. Kakak pernah jadi voice over gitu berarti waktu di London. Dan di London loh. Dan gue kayak rasanya kayak, gue diseret kemana lagi nih. Terus yang kedua adalah Atalia ini pernah magang di parlemennya London. Itu kayak oh my gosh. Itu gimana tuh Tak? Nah itu ceritanya karena dulu sebenarnya mimpinya pengen banget kerja di dalamnya Big Ben. Jadi apa ya? Gitu ya. Kerja pakai dalam situ. Akhirnya dulu email banyak kantor MP gitu. Email satu-satu. Kayaknya ada kali 40. Akhirnya ada satu yang reply.
ada satu yang reply namanya Rushanara Ali MP, itu di Bethnal Green. Dia reply, oh ya udah boleh, kamu silakan masuk ke sini gitu, maksudnya untuk setelah ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi waktu itu sempet kayaknya 2 bulan 3 bulan ya sempet Setelah lulus ya? Setelah lulus sebenarnya. Jadi sempet kayak oke, nanti bisa dapat kesempatan sekali ke dalamnya big band itu. Abis itu lu juga ada volunteer. Ada volunteer lumayan banyak. Yang di waktu jembatan itu loh. Lumayan banyak volunteer. Gue juga sekali di food bank sih kalau gue. Tapi dia lebih banyak lagi, jadi padat tuh kayak volunteer. Sempat kerja di restoran Malaysia. Sempat kerja di Malaysia juga. Oke. Itu waktu kuliah di London Dia itu cuma Kak. setahun, bayangin dalam setahun dia pernah kerja jadi voice over, terus Volunteer. pernah volunteer, pernah magang di parlemen London, parlemen UK ya. MP ya. Nah, terus abis itu kerja di restoran Malaysia, jadi dia kalau kondangannya tuh ke Malaysia karena teman-teman. Bener, karena temennya orang Malaysia banyak yang kuliah di sana gitu. Jadi ya lumayan, tapi itu justru yang ngebuka mindset sebenarnya ya. Jadi kayak waktu itu dan sebenarnya dulu ya kalau nggak ada titik bingung mau ngapain dulu, mau jauh banget ya, mau voice over tuh kayak jauh banget. Titik tuh gue maksudnya. Titik gue bingung kayak mau gimana nih, jauh banget voice overnya, kayak bayarannya dulu zaman dulu ya itu lumayan banget, 1 jam 40 pound sterling voice over bahasa Indonesia gitu. Jadi cuma cuma kan dulu tempatnya kayak agak-agak ini ya. Jadi serem banget. Iya. Gue bayangin Nun Sewu kalau abangnya nih denger gitu. Gue sering panggil bule tuh abang gitu ya. Jadi itu tuh gue bayangin kita bakal disekap tau waktu itu. Karena karena tempatnya jauh banget, tempatnya kurang proper. Oke. Waktu buka baru tuh ternyata alatnya proper. Gitu. Jadi waktu itu perkenalan pertamanya gue sama Atta adalah karena dia itu open up banget. Sani namanya. Sani itu lumayan introvert ya. Iya. Terus ada satu masa, atau masukin perkenalannya kita boleh lah. Oh iya benar-benar. Jadi ada cerita, mungkin jadi kayak sharingnya ke anak-anak muda gitu. Karena ternyata membuka percakapan itu penting untuk bisa kayak punya long term relationship gitu kan. Kayak pertama waktu itu sebetulnya ada 3 orang kita tuh sebenarnya. Yang pertama gue, yang kedua Atta, yang ketiga Sani. Nah, jadi ada satu masa Atta tuh kayak, Tik, lu searah nggak pulang sama gue gitu? Iya searah, gue tinggalnya di Tanjung Duren waktu itu. Iya. Di Grogol. Abis itu Sani sama Atta tuh join. Abis itu di dalam mobil kan belum terlalu kenal kan. Nah, Atta waktu itu tuh nanyain semuanya tentang kita. Dia nggak tak? Banyak banget ya. Iya. Banyak banget. Kayak Sani ternyata tuh dia menang OSN matematika. Okay. Terus Olimpiade juga nggak sih? Enggak, gue enggak. Yang di Jepang itu. Oh, Sani. Jadi di Jepang dia menang matematika, dan Sani tuh kayak apa ya? Jadi kayak nggak nyaman gitu, jadi nyaman gitu. Iya. Sani kayaknya nggak terbiasa gitu sama kita yang hahihi kan. Ditanyain banyak ya. Sampai lu sebenarnya lebih cocok buat jadi wartawan deh. Ngakak lagi gitu. Akhirnya bikin namanya grup Tim Express, karena kita habis itu ngobrol-ngobrol banyak tentang apapun itu ya. Iya, terus suka ke Pizza Express. Iya, di Central CP. Park. Jadi mungkin bisa diambil apa ya? Ya pelajaran gitu, bahwa kita tuh kayak harus membuka percakapan untuk bisa mengenal orang lebih jauh. Kalau klik bisa lanjut. Kita udah berapa tahun? Iya, 12 kali. ya. Iya, udah 12 tahun. 12 gitu. tahun. Apalagi kalau budaya Indonesia banget ya Bu. Iya, dan kita tuh mewakili banget Indonesia. Oh iya. Jadi Sani itu Papua Sunda, Iya. Atta itu Chinese Indonesian, saya itu Jawa Pride. gitu. Jadi kita tuh bener-bener kayak kalau ngomong tuh bertukar budaya. Benar. Terus somehow kita beda-beda agamanya. Betul. Gue Islam, Atta Buddha, Sani tuh Kristen. Iya. Oke. Gitu. Jadi kita tuh kayak dengan mudah bertanya apapun. Iya. Jadi misal lu kalau doa gimana, terus Atta juga terbiasa nemenin gue sholat, gue sholat dulu gitu waktu kita travel gitu sih. Oke, bener-bener Indonesia Kak. Sempet ada masa sholat di waktu itu di temple. Halamanku. Oh iya. Jadi
Ini ya, kalau kita udah hidup di luar negeri, mungkin bagi yang sekarang tuh dominasi banget di Indonesia, mayority gitu ya, sholat, musola banyak, masjid banyak gitu. Deng, kita di London, terus masjid London tuh cuman ada yang Central Mosque yang gede, terus East London Mosque. Terus musola tuh kayak harus cari banget lah, agak sulit. Waktu itu gue lagi nemenin di Jakarta buat ikut pameran makanan. Iya. Habis itu Ata kebetulan di sebelahnya tuh ada temple gede. Iya, bener. Terus habis itu gue jamnya sholat gitu, ya udah saya sholat di halamannya gitu. Oke. Nggak di dalam tempelnya ya guys. Nanti jadi di situ kita ngerasa oke, ini tuh ya sesuatu yang ringan aja, asalkan kita tuh bisa beriringan dan berdampingan. Oh, I see. Lu ngerasa gitu gak sih? Iya, ngerasa banget sih. Dan sebenarnya dulu karena banyak bareng lu juga sih, Tik, jadinya kayak ngerasa oh iya ya, kayak jadinya nggak ngerasa sepi-sepi banget gitu. Terus dan Titik tuh orangnya terbuka banget. Jadi dia tuh kemana aja dia tuh open, masuk pokoknya oke ayo gitu. Jadi itu konteksnya misal kita H-1 gitu ya. Kalau orang kan well prepare gitu. Kalau gue diajakin jalan gitu, kita ke Oxford berapa 3 kali ya, Tak? Kayaknya ya. Iya, terus jadi kayak ke Oxford, terus ke Cambridge, Bristol. Iya. Pernah ya? Pernah, tapi gak ada persiapan jadinya. Oke. Cuma ayo sini gitu, ayo jalan gitu. Nikmatin satu kota gitu di Spontan waktu tanpa kita. uhuy ya, Bu. Spontan tanpa uhuy. Dan kalau dibayangin mungkin kalau fotonya emang bagus, tapi perjalanannya itu tuh serba murah gitu. Iya, Kayak makan mungkin seadanya. Bener. Terus nggak pakai public transport, di dalam kotanya kita jalan kaki. Iya. Jadi satu kota tuh jalan. Oke. Bayangin satu hari tuh jalan mungkin kalau sama Atam mungkin bisa belasan 20.000, kilo. iya bener. Belasan Wah. kilo. Kalorinya banyak ya, Bu, yang Kalorinya terkuras. banyak. Dan ini sih yang viral kadang-kadang kan LPDP tuh jalan-jalan gitu. Sebetulnya karena kotanya deket, terus lumayan murah untuk transport ke sana. Jadi misal kalau ke London waktu itu tuh cuman 100.000 naik bus. Iya. Oke. 100.000 naik karena pakai Flixbus ya kita Iya, waktu pakai itu ya. Flixbus. Terus kalau lagi promo tuh bener-bener jatuh banget harganya. Kita ke sana, sampai di sana tuh jalan kaki. Terus makannya kadang satu berdua, minum juga air putih aja gitu. Jadi betul-betul Seadanya ya. backpacker gitu. Nah kalau di foto itu emang Kelihatannya bagus. indah, iya. Jadi bukan karena kita seneng juga sih, seneng jalan. Seneng juga. Oke. Kak, tadi ngomong-ngomong, kakak kan udah punya pengalaman banyak waktu kuliah di London dari LPDP itu ya, Kak. Ada pernah kerja di parlemen, terus juga rumah makan Malaysia, volunteer segala macam. Sebagai orang Indonesia, Kak, hal-hal apa sih yang menjadi kayak ketakutan kakak sebagai orang Indonesia, atau apa ya? Ada nggak orang-orang luar itu yang sedikit meremehkan tentang kekuatan dari bangsa Indonesia ini sendiri kayak gitu, Kak? Oke. Wah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya itu ngerasa banget. Jadi waktu kita di luar itu ternyata berasa banget loh. Kayak kita represent Indonesia loh. Itu yang pertama. Kerasanya dari mana? Karena dulu waktu kuliah S2 di Queen Mary itu satu kelas ada 3 orang Indonesia. 4 orang ya, dari mungkin sekitar 50-an. 50 only 4. Ya, jadi memang waktu itu berasanya dari mana adalah ketika kita di kelas conversation gitu ya sama dosennya, itu berasa banget yang banyak ngomong adalah orang-orang Eropa. Oke. Dan di situ tuh nggak ada orang Asia yang make a voice gitu ya. Jadi ketika kita bertanya, dan dulu akhirnya aku sebisa mungkin aku mau tanya gitu kan. Jadi supaya memang justru itu saatnya latihan playground gitu kan. Nah, kalau misalnya ditanya apakah underestimate, mungkin bukan underestimate ya, tapi jadinya ketika dulu aku sering tanya, ini aku punya cerita lucu sih. Ada satu teman aku, dia orang Inggris juga, setiap kali habis ujian dia selalu nanya nilai aku berapa. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya dari situ aku ngerasa, oh kok dia nanya nilai aku ya, tapi kok teman-teman aku yang lain nggak ditanya ya, yang orang Indonesia juga. Nah mungkin dia mau compare ya, cuma pelajarannya dari situ adalah oh ternyata kita tuh bener-bener ya represent ketika udah di luar. The way we have conversation sama yang lain tuh membuat mereka menggambarkan oh ternyata orang Indonesia gini gitu. Jadi mungkin, berani dulu. Iya, jadi berani dulu. Dan sebenarnya jadinya mereka ngira oh ternyata orang Indonesia, kalau misalnya kita diam semua bakal dikira oh ternyata orang Indonesia tuh diam semua.
gitu. Oke. Jadi bahkan waktu itu represent Asia dong. Sebenarnya iya, karena banyak ngomong adalah orang-orang Eropa, bener. Dan itu tuh sebenarnya jadinya merepresent gitu kan. Maksudnya sebenarnya kita juga tanpa disadari kita kan sering ngobrol ya. Orang misalnya orang India atau misalnya orang Eropa, kok mereka berani banget ya speak up gitu kan. Padahal mungkin nggak semuanya kan. Tapi kan one out of misalnya 10, tapi even one atau 2 dari 10 itu pun udah menggambarkan gitu kan. Nah ini sama, jadi aku waktu itu kepikirnya berarti sama ya di kita gitu. Dan itu aku ngerasanya waktu ya itu teman aku dia suka nanya nilai, aku mikir kenapa dia suka nanya nilai ya. Oh ternyata dia mau compare nilai dia berapa gitu, karena dia juga termasuk yang top student saat itu gitu. Dan waktu itu kita juga harus bertanggung jawab ke LPDP kan. Iya. Jadi harus laporin dan segala macam. Nah ada masanya nggak sih Tak untuk kayak rasisme gitu di sana gitu? Karena kan kalau yang kita dengar tuh banyak yang di North UK itu banyak kena rasis gitu. Ya. Nah untungnya sih waktu zaman gue enggak sih untungnya ya maksudnya mereka cukup ramah, friendly gitu ya, dan nggak ada kejadian yang aneh-aneh sih, untungnya gitu. Jadi cuma memang sebenarnya mungkin bukan racism ya. Jadi kalau sering ke misalnya toko-tokonya kan mereka sering kayak ngomong pakai bahasa Mandarin ya, karena dia orang dari China kan gitu. Paling kayak gitu doang sih, tapi kayaknya itu bukan termasuk racism ya. Jadi waktu itu juga London tuh menjelang Paris Attack kan. Jadi emang kayak suasananya sebenarnya multicultural. Berubahnya setelah ada Paris Attack itu rasanya. Iya, kayaknya deh. Gitu. Jadi cuma mungkin kayaknya denger juga sih yang teman-teman yang di utara kayak mengalami ada beberapa tindakan kayak go back to your country gitu. Untungnya sih waktu gue enggak sih, jadi kayak oke gitu. Apakah itu lebih ke kayak cara kita untuk meresponnya gitu bahkan, atau kalau lagi kayak gitu ya nggak usah direspon sebenarnya kan, karena itu kan nggak merepresentasikan kita kan. Harusnya iya, mungkin nggak perlu direspon sih, kayak ya udah diamin aja. Kita juga nggak mengalami rasisme karena kita sering bergaul sama ini juga ya toko-toko di East London nggak sih? Iya, mungkin ya. Jadi East London itu gimana tak dulu? Banyak orang Pakistan, orang India, banyak orang Pakistan sih. Dan kita tinggal, gue di zona 2, lu zona 4 kan? Iya. Bahkan lu tinggal di rumahnya orang Pakistan, bener. Harusnya kan gue yang tinggal di situ nggak sih? Bener, rumahnya orang Pakistan. Jadi satu rumah itu ownernya emang orang Pakistan gitu. Terus ada satu kamar yang disewain, kayak gitu. Tak, kita udah lumayan lama nih hidup. Nah, baru berapa tua nih? lo ngerasa gak sih ada degradasi atau perubahan-perubahan lah dari culture-nya kita? Terus dulu kan kayak zaman kita belum ada TikTok nih, sekarang ada TikTok gitu. Dan Atta sekarang kan lagi membangun sebuah startup di dunia pendidikan gitu. Mungkin ada concern atau misal pandangan di sisi itu tak? Kayaknya mungkin terkait integritas ya. Karena maksudnya integritas itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kayak maksudnya melakukan sesuatu yang benar tanpa itu dilihat orang gitu kan maksudnya. Nah itu kayaknya yang sekarang tuh susah ditemui ya maksudnya. Even maksudnya mungkin kalau yang sekarang terjadi di dunia startup itu kan banyak banget. Kalau misalnya dengar ada beberapa startup yang akhirnya mungkin foundersnya di penjara gitu ya. Nah, karena itu memang integritas tadi gitu kan. Jadi dia misalnya data yang masuk itu dipalsukan kayak gitu ya. Nah sebenarnya itu kan terkait dengan integritas. Cuma kan kita again dari luar kita lihat itu tuh wow. Maksudnya sebelum terjadi ya, sebelum kasus itu terjadi pasti deh gitu. Kita selalu melihat wah startup ABC dia raise funding berapa mungkin ya dan nilainya fantastis gitu ya. Dibanding orang-orang yang mungkin bootstrap atau dia mulai dari nol gitu kan. Jadi kita ngelihatnya tuh dari luarnya doang gitu. Nah again kayaknya value-nya ini mungkin yang gue belajar juga sih kayaknya ya. Jadi kayak kontemplasi juga. Kan FOMO pasti ya, fear of missing out juga, kontemplasi juga. Jadi yang gue pelajarin adalah kayak kayak accept maksudnya ya it's not fair gitu kan. It's not fair dalam artian bukannya bukannya keadaan kita atau gimana nya, tapi dalam artian bahwa setiap orang tuh pasti mungkin ada yang mungkin dia bisa dapet, mungkin ya kalau di dunia startup ini dia raise funding, ada yang mulai dari nol. Tapi ternyata dari semua contoh itu ada yang dia dapat funding dan sukses, ada yang dia mulai dari nol juga sukses. Jadi sebenarnya either way itu bisa.
Dan sebenarnya dengan ya udah jadi diri kita sendiri, tapi fokus sama goalnya, bukan cuma sama uangnya. Itu yang sebenarnya gue juga lagi belajarin gitu sih, Tik. Dan sebenarnya satu lagi sih, yang menginspirasi teman-teman terdekat juga sih. Nah, salah satunya mungkin gue mau share lu sih, Tik, yang menginspirasi. Bener deh. Kenapa? Karena kan dulu gue sama Titik udah ngeliat ya dia dari nol mulai gimana cerita gitu kan. Itu yang membuat gue ngeliat juga, oke, ternyata semua itu kan juga butuh kesabaran ya. Nggak bisa semua yang kayak langsung gitu kan, yang zaman sekarang maunya instan gitu ya. Dan nggak semuanya itu bisa dilihat shiny dari luar gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya memang kita mau tadi sih bikin sesuatu gitu kan, untuk hal-hal yang memang kita tahu, maksudnya kita suka, kita tahu, kita punya passion, gimana caranya mungkin selain uangnya, tapi inget juga kita tuh ngelakuin ini karena passion kita. Karena kalau ngejar uangnya doang kayaknya abis itu sakit hati. Maksudnya pasti kan banyak ya, apalagi di dunia bisnis, kejadian-kejadian yang memang di luar kontrol kita gitu. Tapi jadikan itu sebagai learning lesson buat kedepannya gitu sih. Jadi kalau misalkan kita ingat value, lalu mungkin juga ada the bottom of our purpose is to be the benefit for others kali ya. Jadi kayak kita jadi manfaat untuk orang lain gitu. Iya. Jadi kayak passion kita mungkin sama sih, kalau melakukan sesuatu yang kita benar-benar passion gitu, menjadi manfaat untuk banyak orang gitu. Karena gue lihat lu mau balik lagi nih ke dunia pendidikan gitu. Dan itu ternyata kayaknya benar-benar sisi paling dalamnya kita gitu. Iya sih, benar-benar, Tik. Jadi kayaknya waktu itu, nah sebenarnya yang ngebawa kayak kenapa bisa ke pendidikan juga adalah karena dulu sempat kerja di Citibank, kayak tahu kayak corporate it's not for me gitu. Tapi setelah ngajar ternyata suka ngajar nih gitu kan. Terus setelah berapa kali, dan dulu sempat bikin sebenarnya sebelum ini, dan lu tau banget ya, Tik ya, dari dulu ketemu beberapa orang bikin bisnis bareng, tapi at the end nggak banyak deh dulu idenya, ini itu segala macam gitu kan, sampai akhirnya waktu tahun 2023 sempat ikut program di Singapura, tapi nggak berhasil juga anyway gitu kan. Tapi akhirnya di situ kayak gue coba ngeliat lagi, maksudnya kira-kira apa nih yang bisa gue jalanin until it becomes kayak benar-benar bisa dimonetize, bisa menghasilkan uang, tapi gue juga suka gitu ya. Dan salah satunya ini yang gue jalanin si Beyond the Class ini. Tapi, dan itu so you, bener-bener kayak lu banget, tak? Oh my gosh, gue waktu baca ya Beyond the Class itu kayak langsung Atalia gitu, pendidikan banget ya. Wah, iya. Okay. Dan sempat ngajar di universitas kayak NUS gitu kan? Kayak sempat kayak pernah jadi kayak dosen bukan dosen tamu ya. Dia jadi ada kompetisi bisnis. Terus jadi juri, sempat kayak gitu. Guys, anyway, dua sosok wanita di depan aku ini sangat inspirasional banget. Mereka ini sangat menginspirasi aku terutama gitu. Terus as a Gen Z nih Kak, bukan mengeneralisasi Gen Z juga sih, tapi kebanyakan di kalangan aku tuh kita kebanyakan overthinking Kak. Kalau aku lihat Mbak Titik sama Kak Ata ini dalam menggapai mimpi kan orangnya sangat optimis banget nih. Mungkin bisa sharing kali ya supaya kita tuh bisa melakukan langkah kecil dulu deh gitu biar memulai, karena kita kebanyakan overthinking akhirnya tuh kita suka menunda-nunda yang lama-lama tuh akhirnya nggak kita lakukan gitu. Kalau gue sih mungkin jawabnya sedikit. Kalau belajar dari diri saya sendiri, saya tuh orangnya nggak terlalu banyak ngitung. Jadi kayak terjun langsung, coba dulu gitu. Nah, kekurangannya adalah kalau salah di tempat mendaratnya jatuh gitu, sakit gitu. Tapi kalau misalnya ada perhitungan dulu, terus habis itu dan lain-lain, nanti nggak nyoba-nyoba. Jadi aku sih prefer yang coba dulu gitu. Nah itu tipe aku banget, dan semua orang di kantor juga udah tahu, teman-temanku juga udah tahu gitu. Dan itu kayak tipe kita banget nggak sih, Tak? Iya ya, coba dulu ya. Iya. Coba dulu baru ya udah baru mikir ya kadang ya. Coba dulu baru mikir kadang, apalagi untuk sesuatu yang kita pengen banget. Contohnya nih, kalau lu nggak email orang-orang di parlemen gitu, lu nggak bisa dapat magang gitu. Bener. Dan itu kayak nekat banget nggak sih? Bener. Kadang-kadang nih kalau saya nih bayangin
respon orang dulu yang itu bikin kita tuh overthinking. Aduh, respon orang ntar misal nih podcast ini nggak diterima masyarakat misal, atau aduh nanti mereka nganggep gue apa nih kalau gue terlalu jual diri misal terkait sama CV gue gitu. Padahal sebetulnya responnya orang tuh ya udah itu terserah mereka. Iya. Tapi yang paling penting tuh value-nya kita yang mau kita share gitu. Iya benar. Lu pernah gak sih Tak, lu mau ngajakin ngobrol orang tentang mimpi lu, tapi lu orang itu kayak apa sih lu enggak, mimpi itu enggak ini. Sering gak sih? Iya sering banget. Sering kan ya? Oke. Sering, cukup sering banget lah. kan ya? Kayak judgmental dulu gitu gak sih Kak? Judgmental karena kan again tadi dia ngelihat dari pasti ya ngelihat dari luarnya. Maksudnya pertama misalnya kayak oh lu ada di contoh ya masuk di mungkin media mana contoh ya. Kalau dia terkenal kan mungkin lebih gampang ya buat dia mengetahui oh lu bikin ini gitu. Maksudnya terlihat gitu. Tapi kalau nggak kelihatan jadi kayak oh ya udahlah mungkin cuma sampingan nggak jelas aja mungkin ya kayak gitu. Tapi sering sih Tik kayak gitu. Nah cuma kalau mikirin tadi bener sih jadinya kayak nggak bakal Nyoba. nyoba Ya, gitu sih. coba dulu. Soalnya kalau kata mulai tuh menurutku jadi kayak ada mulai dan akhir gitu. Oh, oke. Mending coba. Karena kalau kita ngomongin mulai dan akhir harusnya nggak berakhir tuh. Oke. Proses belajar dan mencoba itu, karena mencoba mau berhasil ya alhamdulillah, gagal coba lagi. Jadi nggak ada proses kayak dinamakan dengan mulai yang benar-benar nol gitu. Yang penting Oke. coba dulu gitu. Tapi dalam memulai mencoba itu ada nggak Kak Atang atau Mbak Titik itu ngerasa kayak ketakutan gitu? Karena kalau di kami tuh ya ada lah. iya Ada nggak karena sih? Ada. kami tuh lebih suka di zona nyaman gitu. Adrenalinnya justru yang dicari nggak sih? Jadi misalkan Ini mencari adrenalin malah ya. Gue nggak tahu sama Ata atau bukan, tapi gue tuh cukup sering ngejar kereta karena kayak preparationnya lumayan. Oh iya. Jadi kayak lumayan agak zaman dulu masih muda gitu kan. Nah itu kayak malah justru kayak adrenalinnya tuh bikin kita semangat gitu. Pernah gak sih waktu ke Oxford atau kemana gitu? Sering ya ngejar kereta gitu. Iya, ngejar bus gitu. Karena memang sampai kita dapat kepastian itu gagal, ya kita akan kejar terus gitu. Sampai jadi ya. Sampai jadi. Kalaupun gak jadi, ya pasti ada sesuatu yang bikin adrenalin kita naik lagi gitu. Iya. Benar. Dan itu mungkin sekarang yang malah justru ingin kita dapetin terus. Karena kan dulu masa muda tuh nggak mikir banget. Sekarang udah kayak lumayan dewasa, agak mikir nih. Iya. Nah itu tuh yang malah kita coba kayak kurangin supaya nggak terlalu mikir gitu. Oke. Iya, Kalau benar Kak Ata sih. sendiri ada rasa ketakutan gitu nggak kalau mencoba sesuatu? Kayak justru pasti takut sih, tapi habis itu jadinya kayak balik lagi, oh orang nggak bakalan border, kayak orang nggak bakalan peduli sama kamu sebenarnya sampai nanti udah terjadi misalnya tiba-tiba cukup ada dari semua misalnya 100 cukup ada satu aja yang berhasil. Oke. Jadi sebenarnya kayak orang ternyata nggak sepeduli itu loh gitu, karena sebenarnya pasti sama ya yang di pikiran kita. Kalau kayak aku pasti mikirnya nanti gimana kalau nggak dibalas, dia mikirnya apa nih kalau misalnya aku chat kayak gitu, dia mikir kayaknya aku aneh nggak ya, terus nanti dia nggak mau lagi. Tapi anyway sebenarnya setelah waktu berjalan beberapa lama terus orang juga nggak, dan orang nggak inget sebenarnya, orang nggak bakal, dan karena nggak apa ya, mungkin nanti once udah sampai ada satu yang berhasil banget mungkin baru dia oh ini gitu, tapi selama perjalanan itu orang nggak bakal inget gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya tipsnya mungkin coba, let's say misalnya kamu punya mimpi satu, terus misalnya oke, kamu bikin time frame aja. Misalnya oke, aku punya 30 hari nih. Let's say misalnya kamu contoh ya, ini aku contoh misalnya mau jualan A gitu ya. Apa nih misalnya tiramisu, aku contoh ya misalnya sekarang. Oke, aku misalnya mulai dari 10 customer pertama. Dan aku mau targetin dalam 1 bulan ini. Dan targetnya gimana caranya? Oke, aku coba dulu aja 1 channel. Karena aku punya di WhatsApp, aku ada 1000 kontak. Masa sih 10 aja gak ada yang mau beli gitu kan. Dan Ata kan? beneran waktu itu sempat jualan karena hobinya baking kan. Oh iya. Bener. Ini ya contohnya. Tapi itu kayaknya jadi mulai dari target kecil sih. Kadang karena kita mulainya langsung pengen target gede, akhirnya rasanya kayak gak nyampe-nyampe gitu sih.